Para sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Membaca kembali bacaan-bacaan hari ini, saya teringat akan pengalaman-pengalaman sharing yang saya dengar 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, dari guru-guru yang masih saya jumpai di pesisir-pesisir Halmahera, di Morotai, dan juga di beberapa tempat di Papua Selatan. Pada tahun-tahun 1940-an sampai 1970-an, bahkan sampai 1980-an, ada sekolah guru di Langkur, Maluku Tenggara. Dan sekolah guru ini mencetak ratusan guru yang siap diutus. Mereka diutus ke Papua Selatan, ke Papua sebagian besar Papua. Mereka juga diutus ke Pulau Seram. Mereka juga diutus ke Maluku Utara, ke Halmahera, ke Morotai. Mereka tersebar di berbagai tempat. Dan tugas mereka adalah mereka tersebar untuk mengembangkan pendidikan. Selain itu, salah satu yang menjadi tugas pokok mereka adalah penyebaran kerajaan Allah. Mereka mewartakan, mereka mengajar, mereka membina iman. Karena itu mereka berperanan bukan hanya sebagai pendidik, tetapi mereka berperanan sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat. Dari sharing-sharing mereka, nampak dengan jelas bahwa mereka bahagia mengambil bagian dalam karya perutusan ini. Sampai saat ini, masih ada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang masih ada di daerah-daerah pesisir. Dan apa yang terjadi, mereka juga bahagia. Mereka bangga bahwa orang tua mereka terlibat dalam pengembangan agama, pengembangan gereja di wilayah-wilayah pesisir. Dimensi yang sungguh kuat dalam sharing-sharing mereka, dimensi pertama adalah kesetiaan dalam tugas perutusan. Mereka setia sampai akhir. Dimensi yang kedua adalah mereka tabah. Mereka berada pada situasi-situasi awal-awal di mana sangat sulit. Akan tetapi mereka percaya bahwa mereka menjalankan tugas perutusan dari Tuhan. Karena itu mereka tabah walaupun ada kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Dimensi yang ketiga adalah setiap saat mereka memikirkan orang-orang yang mereka jumpai, orang-orang yang mereka layani, bagaimana mereka, orang-orang ini bertumbuh dan berkembang. Dan dimensi yang pertama, mereka rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, kenyamanan untuk datang di tempat itu. Para sahabat, panggilan para guru, awam, di mana-mana, entah di pulau-pulau, di pesisir, di kota-kota besar, sungguh kita jumpai hingga saat ini. Ada begitu banyak orang yang mau terlibat. Hal ini mau menunjukkan bahwa karya perutusan ini bukan menjadi milik biarawan-biarawati, para imam, melainkan milik semua orang, siapapun dia. Semua orang yang dibaptis merasa turut mengambil bagian dalam karya perutusan. Dan apa yang diminta dari Yesus dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa perutusan itu berasal dari Dia. Itu berarti setiap orang siapapun dia menjalankan perutusan dari Tuhan. Dimensi yang kedua yang nampak dengan jelas, Yesus mengutus kita berdua-dua. Itu menunjukkan dimensi komunitas. Berarti kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita dipanggil dan diundang untuk bekerja sama dengan setiap orang. Para imam bekerja sama dengan kaum awam. Begitu pula kita bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Dimensi yang ketiga yang nampak dalam bacaan hari ini adalah di tengah segala tantangan apapun, kita berfokus hanya pada tugas perutusan. Segala sesuatu yang menghalangi tugas perutusan, bahkan yang membebani tugas perutusan, bagi kita tinggalkan, karena bagi kita fokus hanya pada tugas perutusan. Karena itu Yesus menunjukkan dengan jelas agar kita berfokus
pada tugas perutusan. Dimensi yang berikutnya, sebagaimana juga diungkapkan dalam bacaan yang pertama, kita percaya semua orang yang terlibat mengambil bagian akhirnya akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita terlibat dalam karya perutusan, kita meyakini sebagaimana Ayub meyakini dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan hari ini, dia akan memandang Tuhan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Maka kita yakin kalau kita menjalankan tugas perutusan dengan setia, setiap orang, para guru, para imam, semua orang yang melakukan kebaikan berjumpa dengan Tuhan. Semoga demikian.